kemana saya harus mengadu? Seorang pasien datang ke rumah sakit. Prosedurnya sudah benar, sudah mendapatkan rujukan. Namun pasien tersebut ternyata tidak sesuai prosedur. Udah dapat rujukan, maksud untuk pasang gigi palsu, ternyata masih aja ditolak. Video ini saya meluruskan ya, semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang ada dari pemasangan gigi palsu yang di-cover oleh BPJS. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Nur Hadi, itu saya sudah dilaksanakan, dapat rujukan dari puskesmas menuju ke poli konservasi gigi RSUD dari dokter rumah sakit Korsma Tuban. Sampai di RSUD langsung ditolak. Saya ini dulu PNS dok, dan peserta Askes PNS 36 tahun, jadi PNS pensiunan, terus giginya ompong, mau pasang gigi palsu. Tapi tidak bisa pakai BPJS. Itu bagaimana dok? Dan kemana saya harus mengadu? Gitu. Oke, sekarang saya akan kasih tahu nih langsung saja ketentuan klaim gigi BPJS Kesehatan tahun 2025. Di antaranya Bapak atau Ibu atau teman-teman yang lain bisa langsung lihat di Google ya. Klik aja ketentuan klaim gigi palsu BPJS Kesehatan tahun 2025 yang tercover BPJS gitu ya, kata kuncinya. Nah, ini ada 4 poin. Poin pertama, biaya yang ditanggung BPJS maksimal 1 juta. Maksimal 1 juta untuk full protesa. Kalau full protesa berarti atas bawah dibuatkan gigi palsu utuh. Ya, atas bawah dibuatkan gigi palsu utuh. Nah, itu 1 juta tercovernya. Terus biaya yang ditanggung maksimal adalah 500.000 per rahang. Kalau rahang itu kan rahang atas dan rahang bawah. Ini 500.000, bawah 500.000. Jadi totalnya 1 juta. Terus klaim gigi palsu hanya berupa subsidi ya. Ingat ya, subsidi. Jadi kalau misalkan harganya lebih dari rumah sakit, berarti ya sisanya mungkin dibayarkan. Kayak kita klaim untuk pemasangan dari kacamata ya, klaim kacamata itu sama aja seperti itu. Jumlah gigi palsu yang dipasangkan akan menyesuaikan dengan subsidi yang diberikan. Nah, jadi kalau misalkan totalnya 2 juta dari pembiayaan rumah sakit tersebut, yang tercover kan 1 juta, berarti harus bayarnya 1 juta nantinya. Nah, oke, kita itu dulu ya, di situ dulu. Terus ini syarat-syaratnya nih, kita perhatikan syarat-syaratnya klaim gigi BPJS Kesehatan. Yang pertama, peserta BPJS Kesehatan kehilangan gigi sesuai dengan indikasi medis yang telah ditegakkan oleh dokter giginya ya, indikasinya. Pelayanan gigi palsu diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi intinya dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu ya sudah bekerja sama dengan BPJS. Terus rekomendasi dari dokter giginya yang menyarankan kepada BPJS-nya bahwasannya peserta BPJS itu membutuhkan gigi palsu yang akan dibuatkan. Nah, klaim yang diajukan secara kolektif oleh fasilitas kesehatan itu mah tugasnya rumah sakit, dan klaim yang diajukan maksimal itu di tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi intinya ini mah yang poin terakhir, syarat-syarat poin terakhir ini, ketentuan rumah sakit mengklaim untuk ke BPJS-nya terhadap peserta yang dibuatkan gigi palsu tersebut. Nah, masalahnya adalah yang ada di video ini, Bapak Nur Hadi ini datangnya ke poliklinik konservasi. Ya, harusnya ke poliklinik prostodonti. Kalau konservasi itu tujuannya untuk menambal, untuk mempertahankan gigi, perawatan saluran akar, tambal gigi langsung, tambal gigi laser. Nah, gitu ya. Tambal gigi yang sudah bengkak. Nah, itu konservasi gigi. Jadi harusnya datangnya ke dokter spesialis prostodonti. Ya. Nanti bisa terklaim lah itu. Nah, sekarang masalahnya ada di situ ya. Mungkin Bapak Nur Hadi bisa langsung coba rubah dari surat rujukannya itu, pindah ke dokter gigi spesialis prostodonti, bukan konservasi gitu Bapak ya. Nah, untuk kasus-kasus yang dibuatkan, mungkin dihitung gigi palsu mana untuk rahang atas dan mana untuk rahang bawah. Ini rahang atas dan ini rahang bawah. Rahang bawah ini kehilangan 3 gigi, 1, 2, 3. Rahang atas kehilangan 3 gigi, 1, 2, 3. Ini saya contohkan. Misalkan rahang bawah itu kehilangan 3 giginya harganya 1 juta, ya hanya terklaimnya 500.000.
dan atas itu 1 juta harganya. Terklaimnya 500.000. Berarti total yang selisih dari rahang bawah adalah 500.000 dan rahang atas 500.000 selisihnya yang harus dibayarkan. Jadi kalau total ini 1 juta, ini 1 juta kan harganya 2 juta. Berarti BPJS mengklaimnya hanya 1 juta. Yang 1 jutanya itu dibayarkan karena ada selisih harga BPJS. Nah, mungkin ini hanya contoh saja yang bisa dipahamin. Jadi bisa nanti didiskusikan dengan dokternya langsung apa kekurangannya dan apa masalahnya ketika saya tidak terklaim oleh BPJS, seperti itu ya. Gitu ya Bapak. Jadi intinya mungkin hanya miskomunikasi yang sebenarnya tidak harus tidak harus terjadi sebenarnya, karena butuh penjelasan saja. Kalau misalnya sudah dijelasin mungkin bisa lebih saling mengerti, dan ternyata adanya kesalahan dari rujukannya. Nama rujukan yang tertera di kertas rujukan BPJS itu tertujunya ke Poliklinik Gigi Konservasi, yang harusnya, yang benarnya ke Poliklinik Prostodonti. Nah, biasanya dokter gigi spesialis prostodonti adanya di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta kelas B dan kelas A ya. Kalau kelas C biasanya ada atau tidak tergantung dari setiap daerahnya. Nah, teman sejawat yang spesialis prostodonti memang jarang ada, cuman sekarang mungkin udah mulai tersebar. Sejawat-sejawat spesialis prostodonti ada di setiap daerah Indonesia. Oke, semoga ini bisa membantu dan bisa menjawab semua pertanyaan. Dan jangan panik lagi, saya harus kemana untuk mengadu ya Pak. Salam kenal Pak, saya Dr. Gigi Wawan Sumantri, saya ada di Cirebon. Boleh kita konsultasi langsung. Jangan lupa teman-teman yang lain, apabila masih ada pertanyaan, isi di kolom komentar dan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, karena setiap saat saya akan munculkan, tayangkan, bikinkan video terbaru buat kalian semua. Pastinya video edukasi masalah kesehatan gigi. Ya, salam sehat gigi kuat. Ini sudah tanggal 12, berarti sudah 12 kali kita puasa. Bismillah, kita dilancarkan sampai hari raya tiba. Terima kasih. Salam Dr. Gigi Wawan, salam sehat gigi kuat. Selamat malam.